Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga tetap sehat, kuat, dan semangat ya walau kita masih belajarnya di rumah. Nah, anandaku semua di rumah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pelajaran tematik. Nah, hari ini kita sudah masuk pada tema 2. Untuk itu, silakan simak video ini dengan baik-baik. Ambil buku paketnya, ambil buku catatannya, penanya disiapkan, simak video sampai selesai. Baik, sebelum itu, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita angkat tangannya, mari ikuti dan doa bersama ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, nah kita masuk pada tema 2 ya. Silakan dibuka. Kita masuk pembelajaran pertama di halaman, silakan dibuka bukunya, subtema 1 tentang sumber energi pembelajaran 1, halaman 1. Nah, kita alihkan dulu, kita lihat di halaman 3 ya. Oke. Nah, sebelum itu, Anda tahu nggak sumber energi? Nah, kira-kira kalau siang hari energi apa yang kita dapatkan? Ya, energi matahari. Nah, kira-kira nih energi matahari penting nggak sih sebenarnya untuk kehidupan kita? Jelas, kenapa penting? Karena contoh ya, kita bisa sehat juga karena paparan sinar matahari. Contoh, saat ini kan lagi COVID nih. Nah, kalau kita berjemur di waktu-waktu tertentu, itu akan membantu kita dalam membunuh virus-virus yang mungkin terkena pada kulit kita atau tubuh kita. Nah, yang kedua, mungkin bisa juga bermanfaat sumber energi matahari ini di kehidupan sehari-hari. Contoh, kita jemur baju, ya kan? Bajunya kan masih lembab, masih basah. Tapi saat kita jemur, ya kan? Kita jemur pada matahari, terik matahari akan mengeringkan, ya, membantu pengeringan pada pakaian yang lembab tadi, yang basah tadi. Nah, apalagi contohnya, siapa nih yang suka bersepeda? Nah, olahraga juga pada matahari bisa membantu kesehatan kita, ya, membantu mengeluarkan keringat, ya, karena memang dalam tubuh kita ini harus dikeluarkan keringat-keringat itu, ya. Selain kita meminum air putih yang banyak, air hangat gitu kan, kita juga membutuhkan matahari untuk kondisi kesehatan. Nah, lanjut ya kita pada materi ini. Di sini coba ya, di sini sebenarnya Ustazah pengen Ananda coba di rumah karena ini kan mudah. Ananda cukup ya tahu tisu. Nah, ambil satu tisu, ambil satu kertas. Coba bandingkan ya, kira-kira kita lihat di sini di halaman 3. Nih, ya, ayo mencoba. Benny ingin membuktikan panas bawah matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini. Yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan. Nah, kalau nggak punya sapu tangan, kita gunakan 2 aja yang mudah, tisu dan kertas ya. Kertasnya bebas, boleh kertas HVS, boleh kertas dari bukunya ya, atau kertas-kertas yang tidak dipakai intinya ya, jangan kertas yang masih bagus. Nah, yang kedua, setelah kita basahi 2 lembar ya dari tisu dan kertas tadi, kita jemur selembaran tisu dan selembaran kertas di tempat yang panas, sedangkan sisanya di tempat yang teduh. Nah, berarti ada 2 kubu nih. Makanya kita basahkan 2 ya kertasnya ya. Misalkan kita ambil contoh dari tisu. Tisunya kita ambil 2 ya. Berarti tisu yang pertama Ananda celupkan di air ya, keduanya juga dicelupkan di air. Jadi kedua tisunya dicelupkan, diangkat, lalu silakan Ananda jemur. Yang satu jemur di tempat yang panas terkena oleh terik matahari, yang satunya lagi Ananda jemur di tempat yang teduh.
Sudah? Nah, selanjutnya amati dan tulislah perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut. Nah, dalam 3 kondisi, ada waktu 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, kira-kira bagaimana perubahannya? Ananda silakan coba bernalar di situ, tuliskan alasan ya, kira-kira dari pengamatan. Ini kita mengamati ya, jadi bebas berpendapat. Kira-kira dari pengamatan itu apa yang terjadi? Ya, kira-kira pada waktu 15 menit apakah di tempat yang panas itu lebih cepat kering atau di tempat teduh lebih cepat kering. Nah, pada waktu ke-30 menit apakah keringnya masih ada basah-basah ya kan, atau masih lembab, dan di tempat teduh bagaimana kondisinya. Jadi sama-sama dalam waktu yang bersamaan ya, di waktu 15 menit kira-kira di tempat yang terkena terik matahari bagaimana, yang di tempat teduh juga bagaimana ya, seperti itu. Ini bukan tugas tapi pengamatan Ananda di rumah, silahkan dicoba ya. Kita lanjut pada nah, ini halaman 4 ya. Jadi dalam membuat pengamatan kita juga harus membuat laporan ya kan. Setelah kita mengamati, yang pertama nama percobaannya apa, misalkan tujuan percobaannya apa, alat-alat yang dibutuhkan, tadi ada tisu dan kertas ya. Nah, langkah kerjanya seperti apa? Nah, tadi ya, yang pertama kita celupkan, kita siapkan alatnya, bahannya, kita celupkan di dalam air, lalu kita jemur. Yang pertama di tempat yang terkena panas, yang kedua di tempat yang teduh, seperti itu ya. Lalu terakhir silakan Anda buat simpulan bagaimana hasilnya ya, apakah lebih bagus di terik matahari atau di tempat yang teduh, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ayo membaca. Di sini di halaman 5, coba lihat ya, di halaman 5 ada kisah Ali si biji energi. Nah, di sini Ustazah akan bantu membaca, Anda coba bantu simak di rumah ya. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Nah, contoh peta pikiran seperti apa? Nah, kita buka di halaman 5 seperti ini ya. Nah, itu ada contoh, ada mataharinya tersenyum. Ya, jadi di sini ada beberapa kotak. Jadi maksudnya peta pikiran, kita membuat sebuah peta, bisa memasukkan gambar ya, bisa membentukkan tanda panah, bisa juga tanda-tanda akar-akar pohon ya, seperti itu. Jadi kayak bentuknya mapping gitu. Tapi di sini bentuk sebutannya peta pikiran. Jadi kita membuat sebuah peta pikiran ya, di mana kita berpendapat, berpikir bahwasanya di sini kita minta peta pikiran pada manfaat energi matahari. Nah, contoh ya, di sini Ustazah akan berikan beberapa penguatan. Nah, ini dia ya. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Nah, itu tadi ya, makanya ada siang dan malam. Kalau siang tentunya terkena sinar matahari ya, tetapi kalau malam tertutupi oleh bulan, seperti itu. Nah, cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Nah, itu tadi ya kan, kita sangat butuh cahaya matahari. Kenapa? Agar kita bisa melihat lingkungan sekitar. Contoh, kita bisa melihat kendaraan mobil ya, kita bisa melihat juga kendaraan
sepeda atau orang-orang di lingkungan kita, tetangga mau main aja kan anak-anak pasti harus bisa melihat kan. Tapi kalau nggak ada energi cahaya dari matahari di siang hari, gimana kita mau main di siang hari gitu kan. Intinya kita membutuhkan cahaya ya, seperti itu, untuk terlihat jelas benda yang kita lihat pada mata kita. Nah, pada matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Nah itu tadi ya, adanya kehidupan juga terbantu oleh cahaya matahari tadi. Jadi itu termasuk manfaatnya ya. Nah ini berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah kalau Indonesia musim apa? Musim panas ada ya. Nah itu bisa terjadi. Kalau sekarang sebenarnya musim panas, cuman ya lagi mulai musim hujan nih ya kan. Jadi makanya kalau sekarang karena nggak hujan, berarti kita lagi dalam kondisi panas ya di rumah kita. Nah yang ketiga ada berperan pada siklus perputaran air, sehingga terjadi perubahan cuaca, ada mendung, panas, dan hujan. Nah ini terjadinya hujan atau mendung itu karena dia berperan, matahari itu berperan sebagai siklus ya, siklus pada perputaran air. Nah itu tadi, makanya barusan malam tadi ya lumayan juga ya, karena ada hujan, terjadinya hujan karena tadi itu matahari bersiklus, sehingga mengakibatkan adanya mendung, panas, dan hujan. Nah selanjutnya ada berperan pada awan. Nah awan terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Nah itu tadi ya, coba perhatikan ya. Kalau kita mungkin yang di rumah menanam tanaman kita bisa mengurusnya, tapi bagaimana kondisi makhluk hidup seperti tumbuhan di hutan? Nah kan nggak ada yang itu tuh. Nah itu tadi ya, manfaat peran matahari juga itu pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan. Nah itu tadi ya, makanya hujan ini kan dia menyeluruh misalnya ya, dia turunnya hujan air itu untuk membasahi daratan. Karena bayangkan bakal tandus di Indonesia kalau misalkan nggak istilahnya nggak ada hujan gitu, kering tanahnya ya, itu tadi. Jadi kita bersyukur masih tinggal di Indonesia, kita masih bisa merasakan hujan ya, jadi nggak harus panas terus ya. Lanjut. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh hewan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi kita tidak selalu merasa kekeringan air ya, kita harus tetap bersyukur. Lanjut. Nah ini berperan sebagai proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan itu baik di darat dan di laut dapat hidup dan berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Nah itu tadi ya, tumbuhan dan hewan mereka memiliki keberlangsungan untuk mencadangkan makanan. Nah itu ya, mungkin manusia juga memiliki cara sendiri, tetapi hewan dan tumbuhan juga memiliki cara tersendiri. Misalkan pada tumbuhan mereka mencadangkan makanan di batang pohonnya, seperti itu, menyimpan air misalkan itu ya. Nah lanjut, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Jadi dari pembuatan garam ini juga memakai energi matahari. Nah dari apa? Berperan dari matahari itu penguapannya. Nah sehingga terjadilah proses pembuatan garam. Nah ini lagi ya, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi energi listrik juga menangkap dari cahaya matahari ya, sehingga itu tadi terjadinya panel surya. Jadi diambil dari cahaya matahari ya. Nah lanjut. Nah ini cahaya matahari di pagi hari itu membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang dan anak-anak. Jadi itu tadi ya, jangan mengkerap aja dalam rumah, sesekali coba keluar ya, kita keluar olahraga gitu ya, olahraga agar tumbuh sehat ya, badan kita terpapar oleh matahari tapi
jemur dari pagi sampai sore ya. Jadi ambil kesempatan, contoh olahraga pagi ya, bersepeda, jalan pagi, maraton pagi, jalan sehat gitu ya. Atau sore juga boleh maraton, pasti banyak nih yang suka bersepeda ya anak-anak ya. Nah itu tadi ya, jadi begitu banyak peran matahari bagi kehidupan, karena tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Seperti itu ya. Nah baik, tadi contoh peta pikirannya gimana ya kan. Nah ini Ustazah ada contoh buat peta pikiran. Nah lihat ya, ini contoh salah satu siswa ya, dia membuat sebuah peta pikiran karena dia suka gambar ya kan. Nah ini ada berikut contoh peta pikiran yang diharap dapat dimunculkan oleh siswa. Jadi Ananda semua bisa nih contohi dari Ananda Anissa. Nah dia sudah bisa membuat peta pikiran dari manfaat energi matahari. Nah kita lihat sama-sama ya. Nah di sini dia membuat sebuah peta pikiran. Nah ini, jadi matahari juga bermanfaat pada angin. Contohnya apa di kehidupan sehari-hari? Nah musim layang-layang ya kan. Ini juga tuh lihat ada anak-anak ya. Jadi istilahnya dia bermain layang-layang dari angin tadi. Nah itu ya. Lalu dia juga, matahari ini bermanfaat bagi kehidupan di laut. Tuh contoh ya, memancing tadi ya. Lalu ada lagi nih, matahari juga bermanfaat pada menerangi bumi. Nah tuh lihat tuh gambarnya, dia menerangi bumi ya kan. Nah tuh lihat, jadi nampak semua nih, pohonnya nampak ya, datarannya nampak, bunga-bunga nampak. Nah ada lagi nih, matahari juga mengakibatkan malam dan siang. Tuh lihat di bagian bagian itunya kan, buminya sebelah malam, sebelahnya siang gitu. Lanjut, ada matahari itu berperan bermanfaat untuk menimbulkan hujan tadi. Itu ada mendung ya kan, ada hujan, ada panas, seperti itu ya. Lanjut, nah ini tadi matahari juga berperan sebagai membuat tumbuhan hidup. Nah itu tadi ya, selain berperan untuk yang lain-lain, rupanya matahari bisa untuk pertumbuhan ya, perkembangan biak hewan juga bisa, untuk tumbuhan juga bisa. Jadi banyak sekali manfaat dari matahari ya. Nah ini salah satu contohnya. Jadi bagi Ananda, misalkan ada ide lain atau tahu manfaatnya apalagi, boleh dibuat dalam peta pikiran ya. Soalnya saya nggak pandai gambar, ya nggak harus pandai gambar ya kan, tapi misalkan jelas gitu dari peta pikirannya arah panahnya itu apa, misalkan manfaatnya apa di situ, silakan dituliskan. Jadi peta pikiran itu mengandung dari apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu ya. Nah ini sebagai contoh. Baik, setelah ini selesai. Nah untuk materi ini silakan pelajari baik-baik, disimak baik-baik. Dan untuk peta pikirannya boleh nih, siapa yang suka menggambar, boleh di buku gambarnya masing-masing dibuat peta pikiran sebagus mungkin ya. Tapi ini bukan tugas, hari ini kita cukup materi sampai di sini. Misalkan ada yang pengen menggambar bentuk peta pikiran, ya boleh digambar ya. Silakan Ananda, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan sudah ucapkan terima kasih. Hari ini hanya penyampaian materi tanpa penugasan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.